Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Aziam Dewalhaq dengan NIM D0212010409 dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya merupakan bagian dari kelompok 5 yang pada kali ini akan menjelaskan sedikit tentang momen inersia guna untuk melengkapi persyaratan ujian teori Laboratorium Fisika Dasar 2020. Oke, baiklah, kita lanjut saja langsung ke materi. Seperti yang kita ketahui, salah satu fokus dalam ilmu fisika adalah gerak. Meskipun demikian, sejauh ini kita hanya menelaah gerak translasi, di mana benda bergerak sepanjang lintasan lurus ataupun melengkung. Sekarang kita akan membahas tentang gerak rotasi, di mana benda berputar pada sumbu atau porosnya. Jumlah gerakan rotasi yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin tak terhitung jumlahnya atau banyaknya. Anda melihat hampir di setiap kehidupan. Anda melihatnya hampir di setiap mesin. Anda menggunakannya saat misal seperti membuka botol kaleng ataupun sebagainya. Anda bahkan membayar untuk melakukan gerak rotasi, seperti ketika Anda bermain ke taman hiburan dan mencoba wahana-wahana yang menggunakan prinsip gerak rotasi. Bahkan saat berolahraga pun ada unsur-unsur gerak rotasi di dalamnya, seperti saat bermain golf, di mana bola harus berotasi untuk menjaga ketinggiannya, dan saat bermain baseball bola tersebut juga berotasi agar bisa melengkung mengecoh lawan. Kita akan mulai pembahasan mengenai rotasi dengan mendefinisikan variabel-variabel untuk gerak. Variabel-variabel rotasi diantaranya yaitu posisi sudut, perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Benda tegar adalah benda yang dapat berotasi dengan semua bagian terikat bersama dan tanpa ada perubahan bentuk sedikit pun. Sumbu tetap artinya bahwa rotasi terjadi terhadap sumbu yang tidak bergerak. Maka kita tidak mungkin menganalisis benda seperti matahari, karena bagian-bagian matahari atau bola gas tidak terikat bersama. Kita juga tidak mungkin menganalisis benda seperti bola bowling yang berotasi sepanjang garis, karena bola berotasi terhadap sumbu yang bergerak, atau gerak bola adalah campuran rotasi dan translasi. Selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam atau tetap bergerak. Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaman suatu benda untuk mempertahankan gerak suatu benda berputar pada porosnya. Hukum kelembaman atau hukum inersia adalah istilah yang sama dengan hukum pertama Newton. Hukum ini dirumuskan oleh Isaac Newton. Hukum pertama Newton berbunyi bahwa benda yang tidak diberi gaya eksternal atau gaya dari luar akan cenderung mempertahankan keadaannya, jadi benda tetap diam. Sebuah benda mencoba untuk mempertahankan keadaannya yang sangat bergantung pada momen inersia. Semakin besar momen inersia, maka benda akan semakin sulit bergerak. Sebaliknya, momen inersia yang bernilai kecil menyebabkan benda akan mudah bergerak. Pada materi ini sangat penting bagi kita juga untuk mengetahui
yang namanya momen gaya dan torsi. Momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besaran gaya pada sebuah benda tersebut mengalami gerak rotasi. Sedangkan torsi merupakan tenaga yang bertujuan untuk menggerakkan serta menjalankan benda supaya dapat berrotasi atau berputar. Pada momen inersia juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besar momen inersia tersebut, yaitu diantaranya bentuk benda, sebab setiap bagian benda akan memiliki momen inersia tergantung terhadap letaknya relatif terhadap poros di mana benda berotasi. Kedua, semakin jauh jarak massa terhadap benda poros, atau semakin jauh jarak massa benda terhadap poros, makin besar momen inersianya. Ketiga, massa benda. Semakin besar massanya, semakin besar pula momen inersianya. Sebaliknya, jika massanya semakin kecil, maka momen inersia yang dibutuhkan juga semakin kecil. Mengapa kita juga perlu mengetahui torsi? Sebab torsi dan inersia saling berhubungan. Hubungannya yaitu antara torsi dan momen inersia adalah torsi yang merupakan kemampuan atau gaya yang mempengaruhi rotasi suatu benda, dapat dipengaruhi juga oleh momen inersia dan percepatan sudut, sehingga torsi dapat dicari apabila dengan momen inersia suatu benda diketahui, dirumuskan sebagai T sama dengan I kali X. Momen inersia atau massa angular atau inersia rotasional merupakan besaran yang menentukan torsi yang dibutuhkan untuk memberikan percepatan angular pada benda. Inersia juga memiliki arti kelembaman sebuah benda yang dijelaskan oleh hukum Newton 1. Tetapi kelembaban untuk berotasi. Momen inersia sebuah benda dapat ditentukan oleh massa benda, geometri atau bentuk benda, letak sumbu putar, serta panjang lengan momen atau jarak ke sumbu putar benda. Berikut merupakan rumus momen inersia, yaitu adalah I sama dengan M kali R kuadrat, dengan M adalah massa partikel dengan satuan kilogram, dan R merupakan jarak partikel ke sumbu putar dengan satuan meter. Rumus momen inersia untuk bentuk benda teratur ini telah diketahui dan dirumuskan secara praktis sehingga memudahkan kita mengingat dan menghafalkannya. Rumus-rumusnya yaitu diantaranya: 1. Batang homogen dengan panjang L. Letak sumbu putarnya ada pada titik pusat dengan rumus I sama dengan 1/12 kali ml kuadrat. Kedua, batang homogen dengan panjang L dengan sumbu putar ada pada ujung. Rumusnya yaitu I sama dengan 1/3 kali ml kuadrat. Ketiga, silinder tipis berongga dengan jari-jari R dengan sumbu putar ada pada sumbunya. Rumusnya yaitu I sama dengan mr kuadrat. Keempat, silinder tebal berongga dengan jari-jari R1, jari-jari dalamnya, dan jari-jari luarnya yaitu R2. Titik sumbu putarnya ada pada sumbunya. Rumusnya yaitu I sama dengan 1/2 kali M dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat balas kurung. Kelima, silinder pejal dengan jari-jari R, titik sumbu putarnya yaitu ada pada sumbunya dengan rumus I sama dengan 1/2 kali MR kuadrat. Keenam, silinder pejal dengan jari-jari R dengan titik sumbu putarnya ada pada pusat. Rumusnya yaitu I sama dengan 1/4
kali mr kuadrat ditambah 1/12 kali ml kuadrat. Ketujuh, bola pejal dengan jari-jari R, titik sumbu putarnya ada pada titik pusat dengan rumus I sama dengan 2/5 kali mr kuadrat. Kedelapan, bola pejal dengan titik sumbu putar ada pada ujung atau melalui ujung dengan rumus I sama dengan 7/5 kali mr kuadrat. Kesembilan, bola berongga dengan jari-jari R atau slik dengan titik pusat melalui pusat, rumusnya yaitu I sama dengan 2/3 kali M kali R kuadrat. Ke-10, lempeng tipis dengan panjang A dan lebar B dengan titik sumbu putar melalui titik pusat, rumusnya yaitu I sama dengan 1/12 kali M dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat balas kurung. Terakhir atau ke-11, lempeng tipis dengan panjang A, titik sumbu putarnya ada pada sumbunya atau melalui sumbu dengan rumus yaitu I sama dengan 1/12 kali M kali A kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi percobaan, yang mana kali ini kita akan membahas tentang rotational inersia. Dalam praktikum kali ini kita memiliki tujuan percobaan yang ingin kita capai. Di antaranya yaitu 1. Memahami hubungan teori dari praktek tentang momen inersia. Kedua, mempunyai keterampilan dalam menggunakan peralatan percobaan inersia. Ketiga, membuktikan bahwa nilai momen inersia sesuai dengan tentang momen inersia atau teori-teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, ruang lingkup dalam percobaan kali ini yaitu adalah dalam percobaan kali ini kita menguji tentang gerak rotasi benda untuk mendapatkan momen inersia dengan menggunakan rotary motion sensor dan diberikan massa yang berbeda-beda. Jadi setiap percobaan kita akan memiliki massa yang berbeda-beda dan akan dibahas selanjutnya. Alat dan bahan pada percobaan praktikum fisika dasar kali ini yaitu adalah 1. Long steel rod yang berfungsi untuk menyangga rotation motion sensor atau tiangnya itu. Kedua, large rod stand yang berfungsi menyangga long steel rod. Jadi large rod stand ini berbentuk segitiga yang digunakan untuk menyangga tiang dari rotary motion sensor tersebut. Ketiga, Explorer GLX yang berfungsi menampilkan data dari rotary motion sensor. Jadi dengan alat ini kita bisa mengetahui berapa nilai momen inersia benda tersebut. Keempat, rotary motion sensor yang berfungsi untuk mendeteksi gerak rotasi. Kelima, mass and hanger set yang berfungsi sebagai beban. Jadi beban-beban inilah yang akan kita berikan nanti dan berbeda-beda tentunya. Keenam, mesh balance. Mesh balance ini berfungsi untuk mengukur massa ring dan disc yang digunakan saat percobaan nanti. Ketujuh, calipers atau jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur diameter dari ring dan disc, tentu saja diameter luar dan diameter dalamnya. Kedelapan, thread yang berfungsi untuk menggantung beban, jadi semacam tali begitu. Kesembilan, ring yaitu objek percobaan tadi, dan ke-10 disc juga tentu saja objek percobaan.
Prosedur percobaan. 1. Langkah-langkah untuk teori momen inersia. Pertama, mengukur massa ring. Jadi pertama-tama kita mengukur massa ring dan disk menggunakan mass balance tadi. Kedua, mengukur massa dari beban menggunakan mass balance. Jadi jika massa yang kita punya tidak memiliki keterangan bebannya, kita harus ukur dulu. Namun jika di beban tersebut telah diketahui massanya, kita langsungkan saja. Ketiga, mengukur diameter ring disk, kemudian menghitung R1, R2, dan R. Kedua, langkah-langkah untuk metode percobaan, eksperimen atau praktek. Pertama, letakkan ring dan disk di atas rotary motion sensor untuk mendapatkan percepatan sudut dan percobaan. Pada percobaan, kombinasi tersebut diberi beban 20 gram pada hanger. Kedua, pada saat hanger bergerak ke bawah, tekan tombol start pada Explore GLX dan tekan kembali sebelum hanger berhenti. Jadi pertama-tama pada saat kita akan melepaskan beban, kita juga harus menekan tombol start, dan pada saat beban sebelum memantul kembali, kita tekan lagi untuk berhenti. Ketiga, lihat grafik kecepatan dan waktunya, kemudian lihat nilai slope-nya. Jadi nilai slope ini adalah nilai inersia tadi tersebut. Keempat, nilai slope pada grafik adalah nilai percepatan sudut. Catat nilai slope tersebut di tabel data. Kelima, ulangi prosedur 1 sampai dengan prosedur 4 dengan menambahkan beban 5 gram. Keenam, hilangkan ring pada sistem rotasi. Ulangi prosedur percobaan ini dengan hanya disk pada rotary motion tersebut. Selanjutnya, kita menentukan percepatan sudut pada rotary motion sensor. Untuk melakukan percobaan ini, hilangkan ring dan disk pada sistem rotasi sehingga hanya menyisakan sensor saja. Ulangi langkah pertama pada prosedur B untuk sensor saja. Perhatikan bahwa hanya diperlukan beban 5 gram saja pada percobaan ini. Setelah kita mengetahui prosedur percobaan tadi, selanjutnya kita membahas tentang data-data yang telah kita ambil tadi. Pertama adalah ring. Massa ringnya yaitu sama dengan 0,466 kg dengan jari-jari ring dalamnya yaitu 0,038 meter, jari-jari ring luar sama dengan 0,08 meter. Kemudian disk, massa disk yaitu 0,109 kg, jari-jari disk yaitu 0,1 meter. Selanjutnya, setelah kita melakukan percobaan dengan massa yang berbeda-beda, didapatkan pula data percobaan momen inersia run 1, yaitu ring ditambah disk tambah sensor dengan diberikan beban sebesar 0,020 kg atau 20 gram, didapat dengan jari-jari sensor setelah diukur juga yaitu 0,05 meter, didapatkan percepatan sudut yaitu 10,5 radian per second kuadrat atau nilai slope-nya tadi. Run 2, ring ditambah disk ditambah sensor diberi beban sebesar 0,025 kg dengan jari-jari sensor 0,05 meter, didapatkan nilai slope atau percepatan sudut sebesar 13,6 radian per second kuadrat. Run 3 atau percobaan 3 yaitu ring ditambah disk ditambah sensor dengan diberikan beban sebesar 0,030 kg atau 30 gram,
dengan jari-jari sensor 0,05 meter, didapatkan nilai slope atau percepatan sudut sebesar 19,7 radian per second kuadrat. Selanjutnya run 4 dengan percobaan disk ditambah sensor tanpa ring, diberikan beban sebesar 0,020 kg atau 20 gram dengan jari-jari sensor 0,05, didapatkan nilai slope atau percepatan sudut sebesar 29,1 radian per second kuadrat. Run 5 yaitu disk ditambah sensor dengan diberikan beban sebesar 0,025 kg atau 25 gram dengan jari-jari sensor 0,05 meter, didapatkan percepatan sudut atau nilai slope sebesar 38,1 radian per second kuadrat. Run 6 atau percobaan ke-6 yaitu disk ditambah sensor dengan diberikan beban sebesar 0,030 kg atau 30 gram dengan jari-jari sensor sebesar 0,05, didapatkan percepatan sudut atau nilai slope-nya sebesar 45,8 radian per second kuadrat. Selanjutnya run 7 atau percobaan ke-7, kita hanya menggunakan sensor saja tanpa ring dan disk dengan diberikan beban sebesar 0,05 kg atau 5 gram dengan jari-jari sensor 0,05 juga, didapatkan percepatan sudut atau nilai slope sebesar 74,4 radian per second kuadrat. Data-data tersebut adalah data-data yang kami peroleh dari percobaan, dan data-data ini juga bisa saja berbeda-beda karena mungkin terjadi kesalahan pengambilan data dan lain-lain, atau mungkin alatnya yang sedang bermasalah. Selanjutnya adalah kita masuk ke analisa data. Pada analisa data, pertama-tama yang kita analisa adalah analisa secara teori. Analisa secara teori pada momen inersia ring yaitu dengan rumus I ring sama dengan 1/2 kali M dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kita masukkan nilainya sama dengan 1/2 tadi M kita ganti dengan massa run 1 yaitu massa ring yaitu sebesar 0,466 dan jari-jari ring R1 sebesar 0,038 dan jari-jari luar sebesar 0,08. Maka 1/2 dikali 0,466 dalam kurung 0,038 kuadrat ditambah 0,08 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 0,46 dalam kurung 0,0014 ditambah 0,0064 balas kurung sama dengan 1/2 kali 0,466 kali 0,0078 sama dengan 0,233 dikali dengan 0,0078 sama dengan 0,0018. Selanjutnya adalah pembahasan momen inersia dengan satuan yaitu kilogram per meter kuadrat adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Dalam percobaan momen inersia ini diperoleh data yang beragam, namun juga ada yang sama perhitungan mengikut pada perubahan massa dalam percepatan sudut. Dari percobaan dilakukan perhitungan secara teori dan secara praktek sehingga diperoleh kesalahan pada ring berturut-turut yaitu 0,66%,
0,6 pada ring 1, ring 2 0,66%, dan ring 3 sebesar 0,77%. Dan pada DIX secara berturut-turut, yaitu DIX 1 0,64%, DIX 2 0,64%, dan DIX 3 0,64%. Kesalahan-kesalahan ini bisa berasal dari beberapa faktor. Salah satunya kesalahan saat pengambilan data, ataupun kesalahan pada alat ukur dan saat dalam pengambilan atau perhitungan. Secara teori, semakin besar percepatan sudut, maka semakin kecil momen inersia yang dimiliki oleh sebuah benda yang berotasi, dan semakin besar, maka semakin besar pula momen inersianya. Selanjutnya bab 5, penutup. Kesimpulan. Dari tujuan percobaan yang telah kita ketahui tadi, maka didapatkan kesimpulan, yaitu dalam momen inersia, semakin besar sudut, semakin kecil momen inersia yang dimiliki sebuah benda. Momen inersia dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari, contohnya saat bermain ski, di mana saat pemain ski berputar, seseorang akan memiliki momen inersia yang sebanding dengan massa dan kuadrat sumbu putarnya. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang momen inersia, dan dilanjutkan dengan pembahasan jurnal praktikum momen inersia pada laboratorium fisika dasar 1. Mohon maaf bila ada kurangnya, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.